Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmas Muhammad Mustafa dengan NIM H1D024030. Jadi, di sini saya akan mengerjakan perbaikan responsi 1, praktikum pemrograman web. Nah, jadi saya mendapat soal paket travel dan eh, shift saya shift A. Jadi, langsung saja ke dalam ininya apa kodenya. Jadi pertama ada dokter PTML kayak biasa. Ini untuk membaca kalau kita memakai standar HTML5. Nah, nah metacharge development ini kita gunakan supaya emoji itu bisa terdeteksi dan angka. Nah, nanti untuk tituler sendiri dan tulis sendiri ini digunakan ini biar titel ini yang di atas tuh ya titel level Jepang ini. Nah, kita langsung ke HTML-nya. Kita masuk ke dalam body. Di dalam body ada div class container. Ini digunakan untuk sebagai pembungkus utama. Jadi langsungnya di bawahnya ada satu travel Jepang. Ini sebagai judul. Oke, sebagai judul. Dan di sini ada div class main. Di div class main sendiri nanti berisi dua bagian. Yang di sisi kiri adalah form pemesanan dan di sisi kanannya itu area hasil yang muncul setelah form pemesanannya disubmit. Nah, memisahkan dengan main dan memudahkan untuk mengaplikasikan Flexbox di CSS-nya. Nah, sekarang di bagian section class from box ini digunakan untuk blok semantik untuk form dan lanjut ke H2-nya. Di H2-nya ini untuk ya di H2-nya untuk judul di bawahnya travel Jepang ini. Oke. Nah, ngevalidate ini ngevalidate ini hmm, itu untuk menonaktifkan validasi dari browsernya agar kita bisa buat validasi sendiri di dalam CS-nya. Nah, di dalam form ini ada beberapa input. Yang pertama ada nama pemesan, alamat trip, kota tujuan, dan paket pemesanan. Nah, ini, di dalam ini itu dibungkus dengan div class pro masing-masing. Nah, setiap field ini memiliki label. Nah, label yang terhubung melalui melalui atribut for. Nah, ini untuk digunakannya ini untuk memunculkan ini di dalam namanya kita input ID, ID-nya nama, type-nya teks dan required-nya ini kayak required itu untuk harus diisi di dalam label namanya, nama perusahaannya. Nah, selanjutnya ada lama trip. Nah, ini mungkin sama seperti yang di label nama, bedanya di label harinya ini ada input ID dan type-nya number. Nah,
di dalam type number ini kita memasukkan minimal 1 dan maksimal 30. Di mana jika minimalnya kurang dari 1 atau lebih dari 30 nanti akan memanggil pesan error. Nih, dimasukkan antara 1 sampai 30 hari. Jadi seperti ini. Ini misal namanya. Dia dalam matrixnya semisal -1, dia akan, nah, sama halnya dengan yang lainnya. Jika tidak, kita pilih. Ini juga. Ya, ini. Mungkin 31 juga. Belum. Nah, di dalam kota tujuan, saya gunakan select ID city dengan opsi pilihan kota. Di dalam select ada option pilihan kota. Ada Shibuya dan Tokyo. Dan opsi defaultnya nih pilihan pilih kota. Itu. Nih, defaultnya pilih kota. Dan ada dua pilihan. Tokyo Shibuya atau Tokyo. Nah, dan jika tidak memilih salah satunya, nanti akan ada pesan error seperti yang tadi ya. Tuh. Selanjutnya di bagian label paket pesanan, saya menggunakan radio sesuai yang ada di soal ya. Nah, radio button ini cocok karena biar penggunanya bisa memilih salah satu dari ini untuk memilih eksekutif atau premium, memilih salah satu dari ini. Ya. Nah, di bawah semua field ya ada nih ada tombol button submit. Tombol ini akan memicu event submit di form pada CS saat kita akan mencari aksi submit default, mengirim fault ke server dengan ini Braven default dan menangani errornya di kliennya. Nah ini jadi di set class result box ini selanjutnya ini area ini awalnya disembunyikan ketika form valid dan disubmit. JS akan mengisi image dan dengan URL gambarnya. Gambar kota yang dipilih menurut nama kota ke H3. Jadi nanti nama kotanya outputnya nanti ukurannya H3 dan mengisi tabel hasil dengan nama pemesan jumlah hari serta paketnya. Jadi area live polite ini ini memastikan membaca layar atau tahu ada pemberitahuan konten tapi mengganggu membaca sebelumnya gitu. Dan ini untuk di dalam tabelnya ada nama pemesan, jumlah hari, dan jenis paket. Nah, seperti ini. Kita bisa akan muncul seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian CSS-nya. Nah, di bagian ini adalah preset dasar untuk seluruh elemennya. Box seasoning, box border, seasoning border box. Ini untuk membuat ukuran elemen lebih mudah diprediksi. Padding dan border dihitung ke dalam width dan ini ya Pak. Height-nya elemen. Terus ada HTML, body dan body help. Ini ya.
Nah, at 100 VH ini untuk membuat body setinggi viewport sehingga bisa memusatkan konten vertikal dan display flex dengan justify konten dan align item memusatkan kontainer di tengah layar dan membuat tampilan rapi sebagai ukuran layar. Jadi biar displaynya menjadi tengah-tengah seperti ini. Ya, ini biar menjadi tengah-tengah ke dalam halaman webnya. Nah, di kontainernya width dan height-nya memastikan area utama proporsional di layar. Flat directional column ini untuk menyusul judul dan area main secara vertikal. Dan ada ada satu teksnya jadi center dan main flex. Mainnya itu menggunakan flex horizontal sehingga form dan result itu nanti berdampingan. Dan di gap itu memberi jarak antar kolom. Ada like item script itu membuat kolom sama tinggi. Dan di selanjutnya ada form box. Ini kotak form yang diberi border merah tebal, bebek sesuai soal supaya ya sesuai soal. Ini form boxnya yang merah ini yang kotak merah. Dan yang form box H2 ini yang keluar merah itu memerahkan yang blocking trip supaya sesuai sama yang diingatkan soal. Dan selanjutnya ada field ini border radius seperti ini untuk di sini untuk membuat tabel berada di atas input setiap input dan memenuhi lebar kontainer. Jadi bagian radionya radio draw flex ini 8px untuk menata radio button jadi horizontal. Nih, ini jadi horizontal ya. Dan ada tombol button. Nah, ini tombol buttonnya. Tombol button yang ini yang sang dijadikan warna pink sesuai ketentuan soal dan memanjang. Hmm. Terus ada result box. Ini result box disembunyikan display non sampai ke JS menampilkan. Jadi sebelumnya kan tidak ada. Terus nanti di JS-nya akan menampilkan ini. Ini kan sebelumnya tidak ada, ntar di JS-nya setelah mengaktif pesan nanti akan muncul. Dan selanjutnya ada city image. Ini ya buat menjaga proporsi gambar aja untuk agar mengisi area tanpa melebih-lebih atau distorsi supaya pas seperti yang di ini hasilnya supaya pas. Dan nah selanjutnya di tabel width ini agar tabelnya jadi hitam biar jelas dan backgroundnya putih biar lebih jelas dan sesuai ketentuan yang ada di soal. Nah, selanjutnya ada langsung ke error. Ya, di bagian error ini dia beri warna merah. Kenapa kotaknya nggak muncul?
Ya, di berwarna merah, font size-nya segini, ntar hasilnya seperti pesan error ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke JS-nya. Nah, pertama saya menyimpan mapping gambar di JS-nya. Dan ketika user memilih si Buja atau Tokyo, kita nanti gambarnya itu ditampilkan masing-masing itu seperti ini. Misal Tokyo, ini Tokyo, Tokyo terus kita ganti ke Shibuya, ntar gambarnya ganti. Dan selanjutnya ada ini cost from dokumen dan sebagainya. Ini mungkin kita untuk membaca nilai input dan memodifikasi elemennya hasilnya. Nih, modifikasi. Terus selanjutnya ada function validate. Ini dimulai dari oke sama dengan true, name input value trim, dan name style display box. Ini untuk menghindari input hanya spasi dan ada cek apa cek this. Jadi seperti yang di awal ketika hmm, kita memasukkan hari kurang dari satu dan lebih dari 30, nanti akan ada pesan error dan sebagainya ini. Terus ada function show result. Ini untuk mengisi data ke result box city image search untuk mengambil URL dari city image-nya. Terus ada result box style display untuk agar membuat result box terlihat. Begitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.